Halo, selamat datang di channel Gadget Math. Di video kali ini kita belum akan pakai komputer dulu. Jadi ambil kertas dan alat tulis kalian, saya akan membagikan cara cepat menyelesaikan persamaan kuadrat. Sifat utama yang digunakan pada cara cepat ini adalah pemfaktoran. Ini mungkin kalian sudah pernah diajarkan oleh guru-guru di sekolah atau mungkin saja belum, jadi saya akan merefresh pikiran kalian. Dan jika yang belum tahu, selamat belajar. Begini metodenya. Misal kita punya suatu persamaan kuadrat dengan bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Carilah perkalian yang menghasilkan c yang jumlahnya adalah b. Ya, lebih jelasnya cari dua buah angka p dan q yang jika dikalikan hasilnya c dan jika dijumlahkan hasilnya b. Nah, kita juga perlu lihat tandanya. Ini sebenarnya logika aja sih. Jika C positif dan B positif, P dan Q pasti positif. Kenapa? Karena bilangan positif kali positif adalah positif, dan bilangan positif tambah positif tetap positif. Kemudian jika C positif dan B negatif, maka P dan Q dua-duanya pasti negatif. Karena bilangan negatif kali negatif adalah positif, dan bilangan negatif tambah negatif tetap negatif. Jika C-nya negatif, maka apapun tanda B-nya, salah satu dari P dan Q ada yang negatif. Jadi satu negatif, satu positif. Karena bilangan negatif kali positif, hasilnya negatif. Hasil pemfaktorannya adalah X tambah P dikali X tambah Q. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif P dan negatif Q. Jika ingin cepat dapat akar-akarnya, setelah nilai dapat P dan Q, langsung aja ganti tandanya. Oke, penjelasannya mungkin terlalu panjang, jadi mari kita langsung ke contoh agar lebih mudah dimengerti. Contoh pertama, x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Langsung perhatikan bilangan B dan C-nya, 7 dan 12. Apa dua buah bilangan yang jika kita kalikan hasilnya 12 dan jika dijumlahkan hasilnya 7? Nah, ini karena dua-duanya positif, 7 dan 12, jadi pasti dua bilangan yang hasil kalinya jadi 12 ini pasti positif. Karena penjumlahan dan perkaliannya sama-sama positif. Perkalian yang hasilnya 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Jika masing-masing dijumlahkan, hasilnya adalah 13, 8, dan 7. Karena yang kita inginkan adalah yang hasil penjumlahannya 7, maka kedua bilangannya adalah 3 dan 4. Untuk dapat akar-akar persamaan kuadratnya, langsung aja ganti tandanya, jadi kita dapat X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Contoh selanjutnya, X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, yang ini kasusnya serupa tapi tak sama. Perhatikan kedua bilangan B dan C-nya, negatif 6 dan plus 8. Apa dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 8 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 6? Kita melihat tandanya, kita bisa pastikan bahwa kedua bilangan faktornya adalah bilangan negatif. Kenapa? Karena bilangan negatif kali negatif hasilnya positif, yaitu positif 8, dan bilangan negatif tambah negatif hasilnya tetap negatif, yaitu negatif 6. Jadi ini mudah saja, cukup cari faktor positifnya seperti biasa, terus di akhir tambahkan tanda negatif. Perkalian yang menghasilkan 8 adalah 1 kali 8 dan 2 kali 4. Tambahkan tanda negatif, kita dapatkan negatif 1 kali negatif 8 dan negatif 2 kali negatif 4. Nah, keduanya ini menghasilkan positif 8 jika dikalikan, kan ya? Nah, kalau kita jumlahkan masing-masing, hasilnya adalah negatif 9 dan negatif 6. Karena yang kita inginkan adalah yang hasil penjumlahannya negatif 6, maka kedua bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Langsung ganti tandanya untuk dapat akar-akarnya, jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Contoh berikutnya, X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Apa dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 15 dan jika dijumlahkan hasilnya 2? Nah, ini jenis persamaan yang paling ribet dari kedua kasus sebelumnya. Kenapa? Karena kita harus mencari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya negatif, yaitu negatif 15, dan jika ditambahkan hasilnya plus 2. Nah, ini kita bisa lihat bahwa bilangan pertama dan kedua pasti berbeda tanda. Ya, jadi karena negatif 15 adalah hasil perkalian dari dua buah bilangan,
pasti beda tandanya, yang satu positif, yang satu negatif, karena hasilnya adalah negatif 15. Nah, perkalian yang menghasilkan negatif 15 adalah 1 kali negatif 15, negatif 1 kali 15, 3 kali negatif 5, dan negatif 3 kali 5. Nah, jadi yang kalau positif saja hasilnya 1 dan 15 sama 3 dan 5 saja, ini kita harus memperhitungkan bilangan negatif juga. Nah, jika dijumlahkan, masing-masing hasilnya adalah negatif 14, 14, negatif 2, dan 2. Karena yang kita cari adalah plus 2, jadi kedua bilangannya adalah negatif 3 dan 5. Untuk dapat akar-akar persamaan kuadratnya, langsung saja ganti tandanya masing-masing, jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Semua kasus di atas adalah persamaan kuadrat yang koefisien X kuadratnya adalah 1. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat kan seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, yang tadi itu nilai A-nya 1. Bagaimana jika A tidak sama dengan 1? Misal kalau A lebih dari 1, seperti 3X kuadrat tambah 5X kurang 2 sama dengan 0, atau A kurang dari 1, seperti X kuadrat per 2 tambah 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah, jika A kurang dari 1, solusinya mudah. Cukup kalikan saja persamaannya dengan bilangan penyebut dari pecahannya. Jadi, misal persamaan yang tadi X kuadrat per 2 tambah 3X tambah 4 sama dengan 0, itu kan penyebut dari X kuadratnya 2. Jadi, kita kalikan saja seluruh persamaannya dengan 2, menghasilkan X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Sisanya tinggal diselesaikan seperti cara yang sebelumnya, yang di atas, karena di depannya X kuadrat itu 1. Jika A lebih dari 1, konsepnya serupa. Persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan A kali C, yang bila dijumlahkan hasilnya adalah B. Ya, itu bedanya. Kalau yang sebelumnya kita cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya C, ini kita kalikan dulu A sama C-nya, kemudian cari faktor dari A kali C, yang bila dijumlahkan hasilnya B. Nah, langkah selanjutnya ini nih yang perlu diperhatikan. Hasil pemfaktorannya adalah X tambah P per A dikali X tambah Q per A, sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif P per A dan negatif Q per A. Dua buah bilangan P dan Q, faktornya itu dari A kali C, perlu kita bagi dengan A terlebih dahulu saat ingin mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Kalau mau cepat dapat akar-akar persamaan kuadratnya, jadi langsung aja. X sama dengan P dibagi negatif A, atau X sama dengan Q dibagi negatif A. Itu kedua akar persamaan kuadratnya. Dan jangan lupa perhatikan tandanya. Seperti yang tadi, kalau yang tadi kita perhatikan tanda dari C, kali ini tanda dari A kali C. Nah, mari kita langsung aja ke contoh biar lebih jelas ya. Contoh pertama, 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Pertama, kita kalikan dulu 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian, apa dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 7? Nah, kita lihat karena hasil kali dan tambahnya dua-duanya positif, positif 6 dan positif 7, maka pasti bilangan P dan Q ini adalah bilangan positif. Perkalian yang menghasilkan 6 adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Penjumlahannya masing-masing adalah 1 tambah 6, 7, dan 2 tambah 3, 5. Karena yang kita inginkan adalah yang hasil penjumlahannya 7, maka kedua bilangannya adalah 1 dan 6. Nah, belum selesai sampai sini nih. Kita sudah dapat dua bilangan P dan Q-nya. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya langsung saja dibagi dengan negatif A masing-masing. Jadi, X1 adalah P dibagi negatif A, 1 dibagi negatif 2 atau sama dengan negatif 1/2, dan akar yang satu lagi X2 adalah Q dibagi negatif A atau sama dengan 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Nah, begitu. Oke, contoh lain nih. 3x kuadrat kurang 14x tambah 8 sama dengan 0. Oke, kita kalikan dulu 3 dan plus 8 sama dengan 24.
Apa dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 24 dan jika ditambahkan hasilnya negatif 14? Nah, ini kita lihat hasil perkaliannya positif 24 dan hasil penambahannya negatif 14. Berarti kedua bilangan P dan Q-nya ini pasti negatif. Perkalian dua buah bilangan negatif yang menghasilkan 24 adalah negatif 1 kali negatif 24, negatif 2 kali negatif 12, negatif 3 kali negatif 8, dan negatif 4 kali negatif 6. Penjumlahannya masing-masing adalah negatif 25, negatif 14, negatif 11, dan negatif 10. Karena yang kita inginkan adalah yang hasil penjumlahannya negatif 14, maka kedua bilangan P dan Q-nya adalah negatif 2 dan negatif 12. Nah, akar-akarnya langsung saja, A-nya tadi berapa? 3, kita langsung bagikan dengan negatif 3 masing-masing. Jadi, akar pertama X1 sama dengan negatif 2 dibagi negatif 3, yaitu 2/3. Dan akar yang satu lagi, X2 adalah negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Nah, berikut ada contoh lagi nih. Coba kali ini kalian yang kerjakan. 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Perhatikan, 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Jadi kalian harus mencari bilangan yang dikalikan hasilnya negatif, yang berarti akan ada salah satu bilangan antara P dan Q-nya yang negatif. Pause video ini dan silakan mengerjakan, lanjutkan jika ingin melihat solusinya. Akar-akarnya adalah 5/2 dan negatif 1. Apakah jawaban kalian sama? Jika sama, bagus. Kalian sudah mulai bisa menggunakan cara cepat ini. Selamat! Jika sering berlatih, saya yakin kalian akan terbiasa dan mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara cepat ini. Malah, kalian akan ketagihan menggunakan cara ini karena waktu pengerjaannya yang sangat singkat. Jadi, banyak-banyak latihan soal sajalah. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di kolom komentar, dan jika penasaran, silakan mencoba cara cepat ini di kertas dan alat tulis kalian masing-masing. Ya, karena kita nggak pakai komputer kali ini ya. Oke, itu saja. Terima kasih.